Posisi mata selalu ke arah harimau itu sampai harimaunya membelakangimu dan melarang sebuah pembodohan, karena memang saya tidak suka dengan pembodohan. Karena menurut saya pembodohan adalah bagian daripada penyesatan. Ketika pembodohan itu bisa diterima oleh masyarakat banyak, bagaimana dengan kebenaran? Karena seorang TIJ insya Allah mampu membedakan yang mana ludah, yang mana es krim. Ketika orang-orang yang melakukan pembodohan secara publik bisa berkolaborasi, sama-sama membodohi, kenapa ketika ada orang yang melakukan sebuah kebenaran tidak boleh kita dukung? Bahkan guru saya yang tinggal di Pulau Jawa, orang Jawa asli, tanggapan-tanggapan tentang video channel-channel yang ada di Dukun TIJ ini membongkar trik para dukun-dukun palsu ataupun dukun-dukun bergaya ustad, ya, dalam menipu kebobolan itu atau pemalsuan itu terus terjadi seperti itu. Nah, kemudian Bang TIJ ini mulai keras mengkritik tentang segala sesuatu yang salah, dan itu wow, alhamdulillah bagus sekali ada orang-orang ya yang berani seperti itu. YouTube merupakan hiburan. Segala sesuatu yang dilakukan di YouTube adalah hiburan. Dan saya selama ini tidak sependapat bahwa orang Aceh ini kuno. Kuno itu artinya gila. Aku akan tunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Apakah ODGJ, petani, atau orang yang memiliki pangkat dan jabatan? Pangkat dan jabatan. Aku mengenakan seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, video saya kali ini sobat, saya mencoba untuk menampilkan figur dari atau profil dari Tengku Iqbal Johar yang dijuluki si Harimau Kupas. Sebagaimana kita ketahui sobat, bahwasanya Tengku Iqbal Johar ini adalah seorang pengkritik pembodohan publik, dan kalau di YouTube beliau lebih dikenal seorang pengkritik praktisi-praktisi pengejar dukun santet yang ternyata itu bohong-bohongan atau double, dan beliau sangat konsen untuk melakukan kritik bahwasanya konten penggerebekan dukun santet yang ditayangkan oleh YouTube itu adalah pembodohan publik, sehingga memang beliau sangat dikenal. Jadi hampir setiap hari beliau menayangkan konten-konten dan terus mengkritik hal-hal yang berbau pembodohan publik, terutama di penggerebekan dukun santet sobat. Nah, tentu kita juga merasa penasaran, siapa sih sebetulnya figur dari Tengku Iqbal Johar ini. Nah, dari apa yang kita lihat dan kita dengar dari pernyataan-pernyataan beliau ini memang orang yang berasal dari Aceh, dan tepatnya di daerah Lok Sumawe. Kalau kita search di Google dan kita lihat di sini ada laman Facebook dari Tengku Iqbal Johar. Di sini ada, kita lihat videonya dari Tengku Iqbal Johar. Dan ini ada beberapa gambar di TIJ. Dan sini juga ada jam tari saman. Dan kalau kita buka lagi dari video yang ditampilkan di Facebook ini, di sini memang ada beberapa gambar-gambar dari pertunjukan ilmu kebal, abal-abal Tengku Iqbal. Di sini ada kegiatannya Tengku Iqbal yang mandi di sungai. Terus di sini ada judulnya Para Wali. Para Wali. Ini ada masakan khas Aceh. Di sini juga ada latihan militer dasar untuk gadis Rusia. Ini ada tari saman Aceh. Nah, di sini memang kita lihat bahwasanya Tengku Iqbal ini suka memposting seni-seni tradisional dari Aceh. Dan di sini juga ada terlihat beberapa kegiatan dari atraksi orang-orang Rusia. Coba di sini ada debus Rusia. Di sini juga ada debus Aceh. Terus ada di sini ada, masya Allah, generasi Muslim Rusia, orang Rusia yang beragama Islam. Ya, lebih kurang tentang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dari TIJ dan interaksi dengan alam
dan seni budaya yang ada di Aceh. Dan terlupa di sini juga ada foto-foto atau video dari wanita-wanita yang ada di Rusia ya. Tapi mereka umumnya kelihatan ada berinteraksi dengan budaya yang ada di Aceh, seperti tari yang ada di Aceh. Di sini tari Saman versi anak-anak Rusia. Nah sobat, dari apa yang kita lihat tadi bahwasanya memang Tengku Iba Johar ini memang sosok yang mempunyai kecintaan terhadap hal-hal tradisional dari Aceh, dan dia juga sering berinteraksi dengan alam. Dan beliau pernah menayangkan di satu kontennya bagaimana kalau seandainya kita ketemu dengan harimau di hutan, beliau menunjukkan cara-cara, trik-trik atau tips bagaimana bisa menghindari harimau tersebut. Aman. Kemudian jangan terlalu banyak pergerakan, teman-teman. Slow, dengan cara jangan buang mata kalian, misalnya menunduk, jangan. Kalian harus tatap langsung seperti ini. Kemudian tangan kalian kalau bisa diginikan, mundur pelan-pelan, ya teman-teman ya. Kalau sudah mundur, jangan juga kalian belakangi. Kalian santai di situ. Kalian tetap di situ. Posisi mata selalu ke arah harimau itu sampai harimaunya membelakangimu dan lari. Itu yang pertama ya. Karena kenapa? Kalau kalian belakangi, mereka akan menganggap kalian adalah mangsa. Walaupun mereka tahu bahwa kita bukan mangsa untuk mereka lahap. Tapi ada baiknya teman-teman mengikuti saran saya untuk tidak membelakangi. Karena kalau kalian belakangi, langsung kalian dikupas. Kulit kepala kalian dikupas, dilempar ke depan biar mata kita tertutup. Kenapa? Harimau itu grogi dengan mata kita, teman-teman. Dan beliau juga pernah mengkritik beberapa tokoh-tokoh spiritual yang cukup dikenal seperti Ningsih Tinampi, Ustadz Danu, Kang Ujang Bustomi, dan beberapa praktisi lain yang menurut beliau ya perlu dikritik terhadap apa yang mereka tampilkan di channel YouTube. Lalu mengkritik teman-teman atau konten kreator lain tentang sebuah pembodohan, karena memang saya tidak suka dengan pembodohan. Karena menurut saya pembodohan adalah bagian daripada penyesatan. Dan pembodohan ini adalah termasuk kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh penjajah, bukan oleh bangsa kita sendiri. Namun banyak sekali penyesatan-penyesatan yang saya lihat itu dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Menyebutkan bahwa beliau menghadirkan malaikat atau memanggil malaikat dalam ruqyahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita sebagai seorang muslim sangat tidak pantas bertutur kata demikian. Apalagi dengan keilmuan atau pengetahuan kita tentang syariat ataupun hakikat ataupun makrifat yang masih secuil. Di sini bukan saya mengatakan bahwa saya sangat paham, bukan teman-teman. Tetapi apabila ada sesuatu yang menyimpang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian mengatasnamakan Rasulullah, wallahi saya marah. Pakai akal sehat teman-teman, pakai logika kita. Ketika pembodohan itu bisa diterima oleh masyarakat banyak, bagaimana dengan kebenaran? Apakah kebenaran itu akan selalu kita tindas, kita injak, atau kita bumi hanguskan? Tentu jangan. Di sini saya atas nama Tengku Iqbal Johar. Saya ulangi, namanya Tengku Iqbal bin Johar. Ya, nama saya Tengku Iqbal bin Johar. Kalau memang Anda yang mengaku sebagai paranormal, yang bisa mengundang hal yang saya sebutkan sebelumnya, coba Anda panggil ruh saya. Kalau Anda bisa, coba buktikan. Tidak usah memanggil malaikat, tidak usah memanggil ruh Rasulullah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Panggil ruh saya kalau Anda bisa. Apa yang saya lihat dari pengobatan Anda selama ini? Kenapa saya tidak terlalu fokus kepada pengobatan yang Anda lakukan? Karena mungkin Anda lebih menggunakan ilmu gaib yang Anda miliki ya. Misalnya menggunakan iblis, menggunakan setan. Mungkin tidak terlalu nampak pembodohannya. Nah, dalam hal ini beliau sering dikenal sebagai Tengku Iba Johar, si harimau kupas. Nah, di sini juga menjadikan kita penasaran sobat, kenapa beliau ini disebut si harimau kupas. Nah, tentu harimau ini juga
terbiasa berinteraksi dengan manusia yang ada tentu di hutan belantara yang ada di Pulau Sumatera. Seperti dikutip dari Liputan 6, budaya menghormati harimau dari Aceh hingga Bengkulu. Harimau sejak dulu telah hidup berdampingan dengan manusia. Peter dalam bukunya Frontiers of Fear, Tiger and People in the Malay World menceritakan bagaimana harimau menjadi teman manusia sejak 1600-an dalam kehidupan. Di Kepulauan Sumatera terdapat kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan harimau. Mereka juga menghormati satwa tersebut layaknya nenek moyang. Suasana damai itu telah menjadi bagian dalam kehidupan di masyarakat Aceh, Kerinci, Sumatera Utara, Minangkabau, dan Bengkulu. Adat kepercayaan serta cerita penuh moral tentang harimau disampaikan secara turun-temurun, sehingga sampai saat ini beberapa kelompok masyarakat di Sumatera masih menghormatinya. Aceh, masyarakat Aceh menghormati harimau atau biasa disebut Rimueng karena memiliki nilai-nilai mistis seperti yang ditulis oleh penulis asal Belanda Henry Karel dalam bukunya yang berjudul Aceh. Henry menuliskan tentang harimau hitam dan harimau putih sebagai penjaga makam tokoh-tokoh yang diyakini keramat. Dalam bukunya diceritakan makam milik Tengku Cotbada di daerah Pidi yang sesekali didatangi oleh Rimueng menjelang maghrib. Begitu juga di beberapa daerah lain, tentu dengan cerita berbeda seperti Kerinci, Sumatera Utara, Minangkabau, dan Bengkulu. Jadi kita bisa simpulkan sobat, bahwasanya harimau ini melambangkan sesuatu yang garang, sesuatu yang apabila harimau ini bertemu dengan manusia, ya bisa jadi manusia ini menjadi mangsanya gitu. Nah, ini memang kelihatan sesuatu yang melambangkan jiwa petarung. Terutama bisa kita lihat dari sosok seekor harimau. Kan awal mulanya Bang TJ ini kan belajar beberapa trik sulap-sulap dan masuk ke dalam dunia mereka. Untuk kemudian Bang TJ ini kan membongkar, ya sahabat sekalian. Untuk kemudian Bang TJ ini membongkar trik para dukun-dukun palsu ataupun dukun-dukun bergaya ustadz, ya, dalam menipu umat seperti itu. Kemudian waktu itu membongkar pelan-pelan tanpa menyebutkan namanya seperti itu. Bahkan tidak pendobolan itu atau pemalsuan itu terus terjadi seperti itu. Nah, kemudian Bang TJ ini mulai keras mengkritik tentang segala sesuatu yang salah. Dan itu wow, alhamdulillah. Bagus sekali ada orang-orang yang berani seperti ini, ya. Saya pun senang ketika melihat beliau itu mulai mengkritik itu. Nah, seiring waktu, tentu ketika kita menyampaikan kebenaran, tentu banyak orang yang tidak suka, pasti gitu, ya. Jangankan Bang TJ yang cara kritiknya mungkin kasar, Rasulullah saja yang mengkritiknya dengan lembut, ya, juga dibenci. Tak jarang seorang Tengku Iba Johar dalam mengkritik konten-konten yang ada di YouTube yang beliau anggap sebagai pembodohan publik. Terkadang beliau memang mendapatkan perlawanan dari orang yang dikritik. Nah, di sini tentu terjadi perdebatan biasanya, saling beradu konten dan saling beradu argumentasi. Tapi memang kita lihat sobat, seorang Tengku Iba Johar ini memang cukup piawai dalam berbicara, cukup piawai dalam dia melakukan strategi. Kadang kita selaku penonton juga terheran-heran, dari mana seorang TIJ ini bisa mendapatkan sesuatu informasi tentang lawan debatnya itu. Nah, ini memang menjadi pertanyaan dari sebagian besar netizen, karena kita tidak tahu siapa sebetulnya Tengku Iba Johar ini. Kalau dari konten, beliau mengaku ya seorang petani. Namun kadang-kadang kita juga melihat beliau ini sering memposting video dan memposting di tab komunitas itu sesuatu yang berbau militer sobat. Jadi kita tak tahu sebetulnya siapa Tengku Iba Johar ini. Namun dari semua itu sobat, kita melihat bahwasanya Tengku Iba Johar ini telah mendorong dan membuka mata masyarakat tentang konten-konten yang berbau pembodohan publik di YouTube. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang berguna bagi netizen maupun bagi masyarakat. Sehingga tanpa kita sadari, banyak sekali orang-orang yang mulai tersadarkan
yang mereka anggap konten-konten itu betulan ternyata konten yang disuguhkan itu adalah konten-konten yang settingan dan tidak benar, dan ya konten drama yang memang udah ada skenarionya yang telah diatur, jadi memang tidak real. Nah ini sobat, sehingga seorang TIJ ini dengan sifatnya yang lugas, tegas, dan garang, dia tidak takut terhadap apapun konsekuensinya. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang setiap hari ingin ditonton oleh netizen yang ingin tahu informasi lebih terkini bagaimana debat antara TIJ ini dengan lawan-lawannya yang ada di YouTube. Karena seorang TIJ insya Allah mampu membedakan yang mana ludah, yang mana es krim. Oke, ketika orang-orang yang melakukan pembodohan secara publis bisa berkolaborasi, sama-sama membodohi, kenapa ketika ada orang yang melakukan sebuah kebenaran tidak boleh kita dukung? Bahkan guru saya yang tinggal di Pulau Jawa, orang Jawa asli, sebagai YouTuber, bisa atau diperbolehkan oleh pihak YouTube untuk membuat tanggapan-tanggapan tentang video atau channel-channel yang ada di YouTube. Itu bukan sebuah masalah dan itu tidak melanggar komunitas YouTube tentunya. Bahwa YouTube merupakan hiburan. Ada yang mengatakan seperti itu teman-teman ya. YouTube merupakan hiburan. Segala sesuatu yang diupload di YouTube adalah hiburan. Dan saya selama ini tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Karena selain hiburan, ada juga tayangan yang bersifat edukasi, kemudian kajian-kajian ilmu dan sebagainya. Aku akan tunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Apakah ODGJ, petani, atau orang yang memiliki pangkat dan jabatan? Biar kutunjukkan sama kau, ya, baik secara struktural maupun fungsional, lengkap, ya, kutunjukkan sama kalian pangkat dan jabatanku. Aku mengenakan seragam nanti. Kalau kau bisa menunjukkan siapa yang mengutusmu, kupakaikan seragam lab. Apapun yang sekarang terjadi sobat, kita tetap mengacungkan jempol kepada seorang Tengku Iba Johar, karena beliau telah membuka mindset kita, membuka wawasan kita, dan jangan sampai kita tertipu atau konten-konten yang ada di YouTube yang bisa membodohkan masyarakat, sehingga kita diminta untuk berpikir secara akal sehat, berpikir secara logika dalam melihat tayangan-tayangan, terutama tayangan-tayangan yang ada berhubungan dengan mistis dan gerebek-gerebek dukun santet. Tentu kita bersyukur sobat, ada orang yang begitu kuat memperjuangkan itu, dan kita berharap mudah-mudahan seorang Tengku Iba Johar tetap konsisten dan teguh dalam membuka wawasannya netizen maupun penonton yang ada di YouTube, sehingga kita berharap beliau tetap mempunyai integritas, karena beliau juga pernah ditawarkan ya sejumlah uang untuk menghentikan kritikannya terhadap konten-konten penggerebekan dukun santet yang membodohkan publik. Demikian sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi mata selalu ke arah harimau sampai harimaunya membelakangimu dan melakukan sebuah pembodohan, karena memang saya tidak suka dengan pembodohan. Karena menurut saya pembodohan adalah bagian daripada penyesatan. Ketika pembodohan itu bisa diterima oleh masyarakat banyak, bagaimana dengan kebenaran?